Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sehat selalu kan? Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Hidayah, kelas 4 SA, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri, Purwokerto. Ngomong-ngomong, saya ingin tahu, di sini ada yang masih suka baca buku, baca berita dalam koran? Kalau dilihat-lihat dari perkembangan zaman, teknologi semakin maju dan semakin meningkat. Dan ini berpengaruh pada media membaca. Saat ini, kita bisa membaca di mana saja dan kapanpun itu, tanpa harus ke perpustakaan dan menunggu koran datang. Teman-teman, tahu tidak kelebihan dan kekurangan antara media cetak seperti buku dan media online seperti e-book? Dan bagaimana perbandingan antara keduanya? Menarik untuk cari tahu dan pelajari. Satu, buku cetak. Kelebihan buku cetak yang pertama yaitu tidak mudah merusak mata. Tahukah kamu, jika membaca buku lebih nyaman dibandingkan membaca e-book? Saat membaca e-book, layar mata kita akan cepat lelah akibat layar radiasi ponsel. Sedangkan ketika kamu membaca buku, kamu bisa berjam-jam membaca dengan nyaman. Kedua, bisa dicoret-coret. Memang sih, e-book versus buku tidak bisa diperdebatkan, karena semua kembali pada selera masing-masing orang. Nah, bagi mereka yang suka membaca buku, pastinya ada alasan kenapa nyaman dan santuy membaca. Salah satunya karena bisa mencoret-coret buku bacaan, atau sekedar memberikan tanda menggunakan pensil warna, atau memberikan catatan-catatan kecil dari pemikiran kamu. Ketiga, lebih personal dan spesial. Pernah tidak kamu merasakan spesial dan lebih emosional saat membaca buku? Jadi, ada rasa kepemilikan terhadap buku tersebut. Atau merasa buku tersebut lebih spesial karena setiap buku baru memiliki aroma khas, yaitu aroma yang berbeda. Tentu saja, ini juga menjadi kekhasan, karena saat membaca e-book, boro-boro kita mencium aroma buku, adanya kita akan mencium keringat kamu sendiri. Keempat, bisa diwariskan. Terlepas dari e-book versus buku, apakah di sini ada yang suka mengikuti aksi amal? Jika iya, buku salah satu benda yang juga bisa diwariskan, misalnya untuk disumbangkan. Selanjutnya, kekurangan buku cetak. Yang pertama, lebih ribet dan berat. Bayangkan jika kamu satu hari ada 4 mata kuliah, sementara masing-masing mata kuliah ada buku yang harus kamu bawa, tentu akan membuat tasmu penuh dan berat. Kedua, perlu ruang penyimpanan. Namanya buku cetak, pasti butuh space untuk menyimpannya. Jika dikumpulkan dari sejak SD sampai kuliah, udah berapa tumpuk buku yang bisa kamu kumpulkan? Pasti banyak kan? Kalau kamu kuliah dan hidup di kos yang sempit, daripada buku-buku itu memenuhi ruang kosmu, sepertinya e-book bisa menjadi alternatif pilihanmu. 2. Media e-book. Kelebihan e-book: 1. Lebih praktis dibawa. Tidak dapat dipungkiri bahwa e-book versus buku cetak memiliki daya saing berbeda. Pada e-book, lebih praktis dan mudah dibawa. Cukup hanya membawa smartphone, semua file dan ratusan judul buku bisa kita baca kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dalam bentuk buku, tetapi juga dalam bentuk file non-e-book pun juga bisa kamu nikmati juga. Kedua, lebih ramah lingkungan. Jika dilihat dari segi dampak antara e-book dan buku cetak,
Pastinya e-book lebih ramah lingkungan karena e-book tidak perlu menggunakan kertas, tinta, dan mesin. Sedangkan buku menghabiskan kertas, padahal kertas itu sendiri dibuat dari sumber alam seperti serbuk kayu. Ketiga, sekali klik dan geser. Keempat, banyak buku dalam satu genggaman. Namanya juga suka membaca, memiliki banyak buku adalah hal yang biasa dan lumrah. Begitu juga dengan mahasiswa, dalam satu hari biasanya ada beberapa mata kuliah yang mengharuskan membawa buku. Agar kamu tidak perlu membawa buku yang super berat, lebih baik kamu membawa e-book yang ada di smartphone-mu. Kekurangan dari media online e-book. Yang pertama, membuat mata cepat lelah. Jika kamu tidak terbiasa melihat layar smartphone atau monitor laptop, mungkin membaca e-book dalam waktu yang lama akan membuat mata cepat lelah, mengantuk, dan kurang konsentrasi. Tapi itu bisa diatasi dengan mengurangi brightness dari layar gawe kita. Selain itu, sempatkan beberapa menit untuk mengistirahatkan mata kita. Kedua, membutuhkan daya listrik. Untuk mengakses sebuah e-book, kita butuh smartphone atau laptop di mana perangkat elektronik tersebut membutuhkan energi listrik. Ketika baterai habis dan tidak ada sumber listrik, ya kita tidak bisa mengakses e-book tersebut. Jadi, kalau kamu kuliah, pastikan baterai gawemu terisi penuh atau kamu bisa membawa power bank sebagai baterai cadangan. Ketiga, memiliki akses internet. Untuk mengakses sebuah e-book, tidak hanya membutuhkan daya listrik, tapi juga akses internet. Selanjutnya yaitu 3 media yang menurut saya memiliki kualitas yang baik. Yang pertama Google, karena dalam Google dapat mudah mencari informasi. Kedua, YouTube. Karena pada YouTube dapat menyalurkan kreativitas melalui mengupload video, dan video tersebut dapat mengedukasi. Namun tidak dipungkiri terkadang ada video yang seharusnya tidak dipertontonkan. Yang ketiga, WhatsApp. Karena WhatsApp adalah salah satu media komunikasi yang cepat dan efisien. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.